Halo guys, kembali lagi di podcast kesayangan kalian dengan aku Amrina Rosida dengan kode A37. Dan aku Syifa Fitria dengan kode A34. Nah, apa kabar kalian semuanya? Semoga pada baik-baik aja nih. Hari ini kita bakal ngobrolin hal yang seru banget. Nah, yaitu Pancasila sebagai landasan etika sosial buat mahasiswa. Gimana? Keren bukan? Iya bener banget sih, Pancasila tuh kayak ya dasar negara kita, tapi tuh lebih dari itu loh. Di dalam Pancasila itu sebenarnya bisa banget dijadiin pedoman kehidupan kita sehari-hari, apalagi buat mahasiswa yang sering ketemu sama banyak orang dari berbagai latar belakang. Seperti itu. Setuju banget. Apalagi di kampus nih, kan kita nggak cuma ketemu orang-orang yang sama kita doang. Jadi itu kita ketemu sama yang beda agama, suku, bahkan cara pandang. Nah, disitulah menurut aku Pancasila tuh sebagai guidebook lah buat kita, biar gimana tuh bersosialisasi tuh bener dan nggak salah. Nah iya, mungkin ada yang ngerasa, Pancasila mah cuma buat hafalan doang atau upacara. Padahal tuh ya, kalau kita dalemin lagi, Pancasila tuh nyambung banget sama etika atau kehidupan sosial kita. Ya gimana cara kita bersikap ke orang lain gitu loh. Bener. Nah Sif, menurut kamu gimana sih hubungan antara Pancasila dan etika sosial buat anak kampus nih kayak kita? Aduh, gini ya, etika sosial tuh kayak aturan gak tertulis gimana kita ngejalanin hubungan sama orang-orang sekitar. Contohnya gimana kita ngobrol sama orang, menghargai pendapat. Nah, di sini Pancasila tuh ngebantu banget. Tiap sila tuh punya peran penting. Jadi caranya diajarin kita cara hidup bermasyarakat itu kayak gimana. Nah, contohnya nih, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sila ini tuh kita diajarin buat hidup bermasyarakat dan respect sama agama dan kepercayaan orang lain. Nah, dengan ngikutin sila pertama ini, kita nggak boleh tuh maksa-maksa buat orang lain ikut kepercayaan kita. Setuju nggak? Wah, setuju banget. Aku tuh kadang suka kesel ya, apalagi sama orang-orang yang suka ngeributin nih soal agama. Padahal kita kan tinggal nih di negara yang berbagai macam ya, beragam gitulah. Mahasiswa itu harus bisa saling menghargai, belajar toleransi, apalagi di kampus yang isinya itu orang-orang dengan berbagai macam latar belakang. Terus lanjut ya ke sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Ini sih soal gimana kita itu harus bersikap manusiawi ke orang lain. Benar. Menurut kamu gimana nih penerapannya di kampus? Menurut aku sih sila kedua ini ibarat pedoman supaya kita tuh nggak bisa loh jadi orang yang seenaknya. Jadi kalau lagi debat di kelas atau diskusi di kelompok, jangan sampai kita ngerendahin orang lain cuman gara-gara kita ngerasa pintar sendiri. Nah, di kampus itu tempat buat belajar menghargai pendapat orang lain meskipun ada yang nggak setuju sama pendapat mereka. Wah, bener banget, sila ini tuh ngajarin kita buat peduli sesama temen atau sesama siapapun. Jadi inget deh waktu itu ada temen yang lagi bener-bener butuh bantuan, tapi tuh malu buat ngomong. Wah, aduh. Ya udah, aku kayaknya sama kamu juga deh. Iya. Kita bantu langsung inisiatif tuh buat bantuin teman itu. Bener. Rasanya tuh lega banget gak sih kalau kita bisa bantu banget sesama. Nah, lanjut ke sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini menurut aku super penting buat mahasiswa. Setuju nggak? Setuju, karena di kampus kan kita nggak ketemu temen dari itu aja, kita ketemu dari berbagai daerah, beda-beda suku, budaya, sama bahasa. Tapi justru di situ kita belajar buat bersatu dong, jangan malah bergaul sama yang sefrekuensi, se-circle. Jadi itu kita harus ingat kalau kita tuh satu bangsa dan satu tanah air, Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Setuju nggak? Setuju parah. Sebagai mahasiswa kita tuh harus pintar-pintar banget nih, jangan gampang terhasut sama berita-berita hoax, berita-berita yang gak benar, berita-berita yang gak jelas, pokoknya yang bikin kita itu berantem, yang bikin ribut, yang bikin persatuan itu jadi pecah. Benar. Gitu. Nah, persatuan itu penting banget, apalagi buat kita yang nantinya bakal jadi penerus bangsa. Jadi kita itu harus jadi role model buat jaga persatuan atau agent of change. Bener banget, aku setuju sama kamu. Nah, sekarang kita masuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kalau di kampus, aku sih liatnya ini tuh lebih nyambung sama kegiatan ditmawa organisasi ya. Gimana menurut kamu sih? Menurut aku sih benar banget, karena tuh kalau di organisasi mahasiswa, sila keempat nih udah kayak jadi napas kita buat ngambil keputusan. Jadi tuh pas rapat tuh nggak bisa semena-mena ambil keputusan sendiri. Kita harus musyawarah dulu, dengerin pendapat dari semua pihak, dan cari jalan tengahnya. Di sini tuh kita juga belajar tahu kalau gimana sih cara jadinya jadi orang bijak, terus bisa nggak egois, terus bisa mimpin semua secara adil gitu. Yap, musyawarah itu wajib banget sih buat organisasi dan juga UKM. Kamu ikut UKM kan? Iya benar, UKM literasi. Nah, dengan dengerin semua pihak, kita tuh bisa lebih bijak
ambil keputusan yang tepat buat banyak orang, bukan buat diri sendiri ya. No. Iya, Ini juga ngebangun rasa kebersamaan dan mengajarkan kita untuk buat nggak egois seperti itu. banget. Oke, lanjut nih, sila terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Buat aku nih, ini tuh ngingetin kayak kita tuh mahasiswa harus peka sama lingkungan sekitar. Gimana nih menurut kamu? Nah, jelas sifat keadilan sosial itu intinya gimana kita bisa hidup jauh lebih fair buat semua orang, buat mahasiswa ini bisa kita Adil gitu ya. betul. Kita bisa terapin dengan ikut serta dalam kegiatan sosial, Benar. pengabdian masyarakat. Iya, Peng, Mas. Jadi kamu ikut ya. Kemudian kita bantuin teman yang lagi kesusahan atau kontribusi buat masyarakat. Oh, bisa juga nih buat kalian semua bisa ikut volunteer atau acara sosial di kampus, dan juga bisa ngadain gerakan yang peduli sama isu-isu sekitar. Ini juga ngebantu kita biar nggak cuma mikirin diri sendiri aja, guys. Jadi kita juga ngerasain apa yang dirasain oleh orang lain. Wah, aku sepakat banget sih sama kamu. Mahasiswa itu jangan cuma pinter di akademik doang, tapi juga harus punya kepedulian sosial. Benar banget, harus peduli. Betul. Nah, kita nggak bisa nutup mata sama ketidakadilan yang ada di sekitar kita, dan kita itu punya peran buat mengubah itu. Seperti Bener itu. banget. Jadi kalau disimpulin nih, Pancasila tuh bener-bener bisa dipakai buat pendoman dalam bersosialisasi kita ke banyak orang, dari bagaimana kita menghargai perbedaan, bersikap manusiawi, jaga persatuan, terus sampai gimana kita ngambil keputusan secara adil. Setuju banget sih, Fa. Jadi guys, inget ya, Pancasila itu bukan sekedar hafalan pas upacara, Bukan. tapi benar-benar bisa kita terapin dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kampus, biar kita jadi mahasiswa yang nggak cuma pintar secara akademik, tapi juga punya etika sosial yang baik. Nah, betul banget. Nah, itu dia, guys. Semoga obrolan hari ini bisa ngasih insight atau manfaat buat kalian semua. Jangan lupa terus nerapin nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Thank you banget buat yang udah dengerin sampai akhir. Sampai ketemu di lain waktu. Tetap semangat dan jadilah mahasiswa yang nggak cuma cerdas di kampus atau di akademik, tapi juga peduli sesama manusia. See you. Sampai jumpa.